Irfan selaku ketua kelas, tolong doa dibimbing. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Anda Irfan sudah memberi doa. Sebelum kita mulai, dapat absen dulu. Siti Aisyahul Ula, Siti Rahmah, Maudia Nabila, Hanif Arif Al-Maduri, Nur Hayati, Aini Fitria, Siti Khadijah, Lucy Sulistiawati, Irfan Maulana, Sahrul Hidayat. Jadi anak-anak sekalian, masuk semua pada pagi hari ini. Sebelum Bapak lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang taat kepada aturan, Bapak akan mengapresiasi pelajaran kita minggu yang lalu terkait masalah asmaul husna. Apakah anak-anak masih ingat apa arti dari asmaul husna, yaitu al-ghaffar? Yang bisa menjawab? Ya. Yang maha pemaaf. Betul. Apa arti dari asmaul husna al-qawi? Yang maha kuat. Betul. Betul. Dan yang terakhir, apa arti dari asmaul husna ar-razzaq? Yang maha memberi rezeki. Sip, berikan tepuk tangan. Sekarang Bapak akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang taat kepada aturan. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak mulai, di sini ada ayat Al-Quran. Nanti silakan anak baca dan pahami. Sekarang taat kepada aturan. Taat kepada aturan adalah sikap tunduk dan patuh kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat Allah, Rasul, pemimpin atau ulil amri, dan lain sebagainya. Jadi anak sekalian, dalam hidup ini kita hidup tidak serta-merta melakukan sesuatu tanpa aturan. Dalam hidup ini ada aturannya. Jadi kalian tidak boleh sembrono dalam melakukan apapun. Karena dalam hidup kita itu diberi aturan agar supaya hidup kita teratur dan tidak sembarangan. Oleh sebab itu Allah memberikan kita aturan agar supaya kita patuh terhadap tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hidup tidak memakai aturan, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan. Dikarenakan kita adalah sebagai manusia, makhluk yang spesial, makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, maka selain kita dikaruniai pikiran, akal yang sehat, badan yang sempurna, dalam mengarungi hidup kita juga diberikan aturan, diberikan garis-garis besar bagaimana caranya kita melakukan sesuatu di dunia ini. Jadi dengan aturan tersebut, anak-anakku kalian tidak menyeleweng ke kanan atau menyerang kiri, melainkan harus lurus sesuai dengan aturan yang telah Allah beri. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Rasulullah yang disebut dengan sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin atau ulil amri, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun keluarga. Jadi aturan tertinggi di dalam Islam itu adalah Al-Quran.
Dan yang kedua adalah al-hadis. Satu kesatuan ini tidak bisa dipisahkan. Jadi sebagai seorang muslim, apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita perbuat, semuanya itu ada aturannya. Dan aturannya adalah ada pada Al-Quran. Jadi kalian, apapun cara kalian hidup di dunia ini, baik berumah tangga, menuntut ilmu, kemudian kalian ingin teknologi, semuanya itu ada di Al-Quran. Semuanya itu ada pada peraturannya Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran mengatur segala hal, semua hal yang berkaitan dengan tingkah laku perbuatan kita, itu semuanya diatur oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin lebih rinci, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan hadis. Jadi Nabi memberikan tutorial kepada kita cara menerangi hidup, baik itu dari segi ibadah, baik itu dari segi keyakinan, baik itu dari segi kita bermuamalah atau berhubungan dengan sesama manusia, baik cara hidup kita hidup di masyarakat, baik cara hidup kita nanti berumah tangga. Semuanya itu oleh Nabi diberikan tutorial, ada aturannya, dan aturannya itu adalah yaitu berada di sunnah atau hadis. Salah satu contoh bagaimana caranya kita melakukan jual beli atau bermuamalah. Islam mengatur bagaimana caranya kita kalau kita ingin jual beli. Prinsip utama dalam jual beli yang diatur dalam Islam adalah satu, yaitu kita harus jujur. Katakan kalau memang ini barang ini adalah barang bagus atau barang ini tidak bagus, jadi jujur. Bahkan Nabi merupakan salah satu pedagang. Dan prinsip yang Nabi lakukan ketika berdagang itu cuma satu, yaitu jujur. Kemudian dari dalam hal pernikahan, Nabi pun memberikan aturan kepada kita. Bagaimana caranya kita memperlakukan anak, bagaimana caranya kita mendidik anak, bagaimana caranya kita bersikap kepada istri. Seorang istri bagaimana caranya bersikap kepada seorang suami, bagaimana seorang ibu mengasuh anak. Semuanya itu sudah dijelaskan secara panjang lebar di Al-Quran maupun di hadis Nabi. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh Nabi, maka kita tidak akan tersesat. Kita pasti akan menjadi makhluk yang taat kepada aturan. Aturan yang terakhir yaitu yang dibuat oleh pemimpin atau ulil amri. Di sini pemimpin ada pemimpin pemerintah. Karena kita hidup di negara, maka negara memberikan suatu undang-undang. Suatu undang-undang bagaimana cara kita bermasyarakat atau bagaimana caranya kita hidup di masyarakat. Di situ ada hukumannya, bahkan ada hukumannya. Kalau kalian tidak taat kepada aturan, hukumannya seperti ini. Kalau kalian mengikuti peraturan, maka inilah yang akan kalian dapatkan. Itu bernegara. Kemudian di keluarga. Dalam keluarga, di keluarga orang tua sebagai pemimpin. Jadi keluarga pun akan memberikan aturan kepada kita. Bagaimana caranya kita taat kepada keluarga. Nanti akan Bapak jelaskan di pembahasan selanjutnya. Selanjutnya dalil taat kepada aturan. Nanda Sarudi Hidayat tolong dibacakan. Terima kasih Nanda Sarul Hidayat. Kemudian Nanda Sulistiawati tolong membacakan terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terima kasih Nanda. Jadi di sini ayat Al-Quran dalil tentang taat kepada aturan, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 59 mewajibkan kita agar supaya taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasul. Dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemimpin. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau dalam negara pemimpin kita yaitu adalah presiden. Kalau di kabupaten namanya bupati. Kalau di desa namanya kepala desa. Kalau di rumah kedua orang tua kita. Kalau di sekolah yaitu kepala sekolah dan dewan guru. Jadi semuanya itu adalah pemimpin dan tugas kalian adalah menaatinya. Kalau kalian melihat sesuatu yang berbeda di antara hal tersebut, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Karena apapun yang ada di dunia ini, semuanya itu ada di Al-Quran. Aturannya sudah baku ada di Al-Quran. Penjelasannya sudah ada di Al-Hadis atau sunnah dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, bentuk perilaku taat kepada aturan di rumah. Jadi, anak sekalian, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berada di rumah? Pekerjaan taat seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di rumah? Yang pertama, bangun pagi. Kalian sebagai siswa, sebagai siswi, jadi wajib bangun pagi. Karena ketika kalian bangun pagi, kalian akan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Yang kedua, berpamitan dan memohon doa kepada orang tua ketika berangkat ke sekolah. Jadi sebelum kalian menuntut ilmu, kalian harus berpamitan, minta doa kepada kedua orang tua. Aku, saya mau ke sekolah. Doain semoga saya bisa lancar dalam mengikuti pelajaran dan menjadi juara kelas. Minta doa kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin kalian dalam keluarga. Selanjutnya pulang sekolah tepat waktu. Jadi kalian berangkat tepat waktu, pulangnya pun tepat waktu. Jangan sampai kalian sebelum jam pelajaran selesai, kemudian kalian pulang. Ya. Jadi itu adalah bentuk ketaatan kalian ketika kalian berada di rumah. Kemudian bantulah pekerjaan orang tua. Jadi di rumah pasti banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan, mulai dari membantu orang tua yang siswi menyapu, mengepel dan lain sebagainya, mencuci. Kemudian yang siswa membantu orang tua di sawah, di rumah, atau seperti apa. Jadilah orang yang ringan tangan, suka membantu orang tua, agar supaya menjadikan kalian itu sebagai orang yang menjadikan kalian sebagai orang yang tidak malas dalam bekerja. Kemudian belajar setiap malam. Bentuk perilaku taat aturan di sekolah. Yang pertama, hormat kepada guru. Jadi ketika kalian sudah di rumah berangkat ke sekolah, maka tanggung jawab kalian itu ada di sekolah. Siapa yang jadi pemimpin di sekolah? Guru dan juga kepala sekolah. Oleh sebab itu, hormatilah guru. Jadi guru harus kalian hormati. Tidak mungkin guru mengajarkan kalian sesuatu yang
tidak akan mendapatkan hukuman. Dan pasti kalian apa yang kalian cita-citakan pasti akan tercapai. Disiplin dan semangat dalam belajar. Jadi ketika kalian berada di sekolah, fokuslah untuk belajar. Jangan pikirannya kemana-mana. Jangan bermain atau ingat di rumah atau ingat seperti apa. Fokuslah kalian dalam belajar agar supaya ketika kalian semangat apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Oke, itu penjelasan tentang perilaku di sekolah. Anak-anakku, sebelum Bapak lanjut kepada sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi yang Bapak sampaikan tadi? Oh ya, Narma silakan. Apakah kita harus patuh kepada pemimpin yang menyuruh kita kepada kemaksiatan? Oh ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi ada pertanyaan dari teman kalian, apakah kita wajib patuh kepada pemimpin yang menyuruh kita melakukan suatu kemaksiatan? Jadi dalam Islam, siapapun yang menyuruh kita melakukan kemaksiatan tidak boleh kita taati. Ada hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi kalian jangan mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Siapapun orang yang menyuruh kita, baik itu pemimpin, presiden, kepala desa, bupati atau orang tua, kalau menyuruh kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan, tidak wajib kalian taati, tapi tetap kalian hormati. Baiklah anak sekalian, sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Tugas kalian adalah silahkan membuat 3 kelompok. Tugas kalian adalah membuat relevansi, membuat kaitan antara patuh dengan silakan kalian buat 3 kelompok. Tugas kalian adalah membuat kaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalian paham dengan apa yang Bapak tugaskan? Ya? Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Setelah itu nanti perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan kalian cari kaitan antara perintah berkompetisi dengan dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusikan dengan teman kalian, kemudian tulislah di karton tersebut, dan nanti ketika sudah selesai, setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut.
memang dengan berdasarkan dengan Al-Quran. Karena dengan adanya Al-Quran kita bisa tahu bagaimana caranya untuk kita mengawini sesuatu dalam kehidupan. Yang kedua, semangat dalam taat dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, patuh terhadap aturan Allah itu sudah terjelas di mana kita harus benar-benar harus patuh terhadap aturan yang Allah telah berikan kepada kita. Yang ketiga, semangat menyelesaikan segala persoalan hidup berdasarkan aturan Al-Quran. Kita harus menyelesaikannya dengan berdasarkan dengan aturan yang ada. Yang keempat, semakin patuh seseorang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang semakin berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, di sini sudah terjelas bagaimana kalau Allah telah berikan aturan kepada kita, disitulah kita akan berlomba untuk mendapatkan suatu kebaikan dalam perbuatan dalam kehidupan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak pernah dulu untuk baiklah anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan Bapak tentang perilaku taat aturan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Untuk materi selanjutnya silakan kalian baca tentang berkompetisi dalam kebaikan. Materi pada